to from where you are. Halo, nama gue Geran Angkawijaya dan gue di sini sebagai penghobi dan juga pengoleksi dan pecinta rilisan fisik piringan hitam, kaset pita dan juga CD. Mungkin dari tahun kira-kira 2015, 10 tahun, 11 tahun yang lalu lah ya. Gue waktu itu anaknya suka lagu lawas gitu. Jadi gue suka denger lagu, pertama lagu lawas. Dan kebetulan waktu itu gue sempet jalan-jalan ke Jakarta gitu ya. Waktu itu gue sempet jalan-jalan ke yang namanya Jalan Surabaya. Jalan Surabaya di Menteng. Itu kebetulan ada kios yang suka di pinggir jalan gitu ya. Mereka jual berbagai rilisan fisik kayak piringan hitam, kaset pita dan juga CD. Jadi waktu itu gue sempet datang ke sana. Gue datang ke sana dan gue lihat-lihat, wih apa nih? Itu kayak unik banget sih gitu kan, karena dulu belum banyak lah di Indonesia gitu ya. Lihat, akhirnya gue belilah piringan hitam pertama gue waktu itu di Jalan Surabaya. Terus sekitar 11 tahun yang lalu lah. Jadi mulai kecintaan gue dari situ, tahun 2015. Gue beli piringan hitam, pertama gue di situ. Habis itu gue beli lagi. Setelah itu sebulan kemudian gue beli lagi satu. Habis itu beli lagi satu. Jadi akhirnya sampai sekarang ya banyak begini jadi. Jadi ini player turntable piringan hitam yang gue punya, merek Technics ya. Technics MK3 kebetulan. Dan ini ada playernya, ada amplinya yang gue pakai nih merek Sony, ada juga speakernya ini yang gue pakai merek JBL. Jadi kalau misalnya mau mainin piringan hitam ini, kita tinggal taruh piringan hitamnya di atas, habis itu ada tombol start dan stop. Start dan stop ini untuk putar gitu ya. Tapi jangan lupa dinyalain ya. Ini turntable harus dicolok dulu, harus dinyalain dulu. Habis itu kita klik ini. Nah, dia bisa muter sesuai dengan RPM-nya. Habis itu kita tinggal taruh jarum stylusnya di atas piringan hitam. Gitu. Dan nanti lagunya akan mulai gitu. Jadi kalau piringan hitam tuh kalau bisa dilihat, itu ada garis-garis lagu. Jadi kalau misalnya ganti lagu. Ini lagu pertama kan. Kalau lihat dari cover, ini lagu pertama. Side A, Kumpul Bocah kan. Kalau mau ganti lagu, tinggal kita bawa lagi jarumnya. Kita pindah ke lagu kedua. Ini lagu kedua. Lagu Cinta. Nanti bisa dilihat. Kalau dilihat secara detail, nanti ada garis-garis ya. Yang memisahkan antara si lagu 2, lagu 1, lagu 3 gitu ya. Dan ada juga side 2. Jadi kalau dibalik, ada juga lagunya. Jadi nggak cuma satu side aja gitu. Oh ini kebetulan juga ampli. Tapi gue nggak pakai kebetulan. Ini ampli merek Marantz kalau nggak salah. Sebenarnya ini karakter suara ya. Gue lebih suka karakter suaranya Sony. Vinyl pertama gue tuh judulnya artisnya The Beatles. Albumnya Rock and Roll Album. Itu harganya masih inget gue, kayaknya kurang lebih 350.000. Sekarang kayak barangnya nggak tahu masih ada atau nggak di sini. Dulu gue masih awam, masih belum ngerti yang namanya gitu-gituan. Gue istilahnya udah terhipnotis lah sama kayak, wah ini keren banget nih gitu. Menurut gue lebih unik. Ada nilai tambah di mana kalau lu punya barang ya, lu dengerin di Spotify, di YouTube, itu beda lah sama lu punya barang-barangnya langsung kayak gini. Fisiknya, lu bisa pegang, lu bisa baca, lu bisa dengerin, lu bisa bersihin, itu pasti beda lah rasanya. Jadi banyak yang bilang kalau gue tuh turunan gitu ya. Tapi sebenarnya enggak. Jadi gue bisa bilang sama sekali gue nggak ada turunan dari orang tua atau dari temen. Pertama kali ya itu tahun 2015, kecintaan gue terhadap ini yang mulai pas gue beli vinyl pertama gue itu. Gue lihat langsung dan gue tertarik langsung sendiri gitu, tanpa dorongan dari siapa-siapa. Jadi emang ya gitu deh, hobi gue mulai dari situ.
Kalau vinyl sekarang ini kurang lebih gua punya sekitar 1.500 sampai 2.000-an vinyl. Khusus untuk vinyl aja ya. Sekitar 1.500 sampai 2.000. Gua nggak yakin lah pasnya berapa. Karena gue juga udah lost track gitu. Udah lama. Kayaknya sih lebih banyak barat. Karena barat lebih gampang ditemuin dan lebih sering dapat juga gitu daripada Indonesia. Kalau Indonesia biasanya agak lebih langka sedikit gitu. Gue suka digging di Blok M, gue suka digging di Jalan Surabaya tadi juga. Ada juga di Pasar Santa di Jakarta Selatan. Kadang juga ke Bandung. Kadang juga di marketplace sih. Gue sekarang marketplace main untuk cari-cari ini. Jadi kebanyakan Indonesia sih ya. Kalau ngomongin yang rare, ngomongin yang langka tuh kebanyakan di Indonesia. Di sini ada beberapa yang langka dan agak lumayan susah dicari. Contohnya ada piringan hitam dari Badai Pasti Berlalu ya, cetakan pertama. Itu juga mungkin di Indonesia katanya cuma dicetak itu 100 piece. Itu album tahun 1977. Jadi itu album soundtrack yang lumayan langka. Bukan lumayan sih ya, langka sih harusnya. Paling gue sayang di antara mungkin seluruh koleksi gue di sini. Ini piringan hitamnya Vina Panduwinata atau Mama Ina gitu ya. Piringan hitamnya sebenarnya nggak terlalu susah. Yang bikin susah adalah kondisinya. Ini kondisinya bisa dibilang bagus banget. Kayaknya kayak kelihatannya gitu baru dicetak kemarin gitu. Ini produksi tahun 80, ini ada 85, 86. Jadi ini kondisinya masih bagus banget. Album Cinta. Siapa yang nggak tahu lagu Cinta coba? Ada lagu Cinta, Kumpul Bocah. Ya juga kayak kemarin dinyanyiin sama Malik and the Essentials ya kalau nggak salah untuk soundtrack Jumbo. Jadi ini albumnya sangat gue sayang banget lah gitu. Ada banyak banget yang nawarin ini soalnya teman-teman gue. Ada juga orang-orang kolektor mau nawar ini tapi gue masih belum bisa berpisah sama ini gitu. Nah kalau geser sedikit ada sepengetahuan gua itu paling mahal di Indonesia saat ini. Jadi ini piringan hitam Badai Pasti Berlalu. Kebetulan ini adalah cetakan pertama tahun 1977 dari Irama Mas. Albumnya bagus, kontennya bagus. Itu kenapa mungkin album ini juga bisa dibilang ya memang dari beberapa polling rating juga menempati peringkat nomor 1 sebagai album terbaik Indonesia. Dan gua nggak kaget, album ini ya bagus. Untuk kenapa harganya mungkin melonjak tinggi banget gitu. Dan nggak turun-turun harganya gitu. Jadi harganya lumayan. Ini adalah album God Bless. Ini album cermin. Album kedua God Bless ya kalau nggak salah. Ini juga salah satu piringan hitam yang susah di Indonesia. Albumnya bagus. Konteks setlist ya. Kalau lihat di atas itu ada piringan hitam Guru Gipsy yang gua frame. Kenapa gue frame? Karena waktu itu gue sempet berkesempatan gitu ya ketemu sama Pak Guru Soekarno Putra dan juga Pak Kinan Nasution dan Pak Abadi Susman. 3 dari 6 personil asli Guru Gipsy. Albumnya sendiri langka. Kebetulan itu adalah album cetakan Jerman. Jadi album tersebut itu sama sekali nggak dicetak di Indonesia versi piringan hitam. Dan gue sempet minta tanda tangan ke semua personilnya, 3 dari 6 personilnya. Makanya gue lumayan sayang dan akhirnya gue frame di atas. Mungkin ada yang tahu ini album Casero. Ini adalah bandnya Chandra Darusman dan kawan-kawan. Ini gue sempet dapat legalisir waktu itu. Ini juga kurang lebih tahun 2024 gue ketemu mereka. Ada juga dari grup band pop rock Indonesia, cewek, ada Dara Puspita, sebelum ada salah satu yang berpulang gitu. Jadi gue dapat 4-4-nya, ada Susi Nander, ada Titik KR, ada Lisa R, dan juga ada Titik Hamzah, paling kiri sini gitu. Itu juga gue sayang banget sih. Bit, oh iya, sebenarnya ini ada ceritanya. Ceritanya ini tuh ya, ini adalah piringan hitam pertama yang gue minta tanda tangan gitu. Jadi dari dulu gue koleksi piringan hitam. Ini adalah piringan hitam yang gue pertama kali tanda tangan sama artis ya. Jadi waktu itu dia ada show deket sini kebetulan, nggak jauh dari sini. Dan malam-malam waktu itu gue langsung tancap gas ke sana.
Gue beli hari itu juga, habis itu gue bawa nih ke dia. Dan akhirnya ditandatangan sama dia. Ini gue sayang banget karena ini apa ya? Poin lah. Ini piringan hitam yang ya menandai karir gue, semangat gue untuk sampai sekarang gitu. Jadi ini ya berarti banget buat gue. Gue digging barang, dapat nih berapa banyak gitu ya, banyak. Pas sampai sini ternyata, wah, ternyata piringan hitamnya miring gitu. Jadi pas gue mainin di turntable gue, di player gue mainin, gue tinggal gitu kemana, suaranya blok gitu suaranya. Jadi gue kaget kan, kenapa nih, gue langsung lari lagi ke sini. Ternyata piringannya miring gitu. Karena miring sedikit tuh pengaruh banget ke suara dan pengaruh banget ke player, terutama jarum ya. Kita kan pakai jarum kalau piringan hitam itu. Ada juga yang covernya ternyata belakangnya bolong lah. Jadi kan kita cuma lihat depannya nih. Terus sampai sini, belakangnya nggak ada covernya gitu, cuma cover depannya doang gitu. Ini adalah koleksi poster gue dan sebetulnya gue agak jarang bawa poster untuk legalisir ya. Tapi di sini ada beberapa yang gue sempet legalisir. Kayak contoh di sini ada Ahmad Albar, kelihatan nggak? Ini ada Ahmad Albar. Di bawah ada namanya dan di atas kebetulan ada tanda tangannya itu. Gue bawa itu waktu itu dia lagi ada show di Kuningan. Itu ada ditanggalin sama dia 25 bulan 4 tahun 2024, berarti udah 2 tahun yang lalu. Terus yang ini ada Dian Piscesa, salah satu artis favorit gue juga, tahun 80-an. Lagu-lagunya pop cengeng mungkin ya lagunya. Dan sempat gue minta legalisir juga. Ini kita ke ruangan samping, ini juga ada poster-poster. Dan di sebelah sini juga ada koleksi piringan hitam gue juga. Ada poster lagi, ada majalah. Dan juga di ruangan ini, nah ini ada kaset, koleksi kaset gue. Ada kaset-kaset Indonesia, ada kaset-kaset barat juga sedikit. Kurang lebih kaset gue sekarang ada mungkin 7.000. Nggak semua gue taruh sini kebetulan. Masih ada lagi di rumah sebelah, jadi ya gue nggak gitu inget deh. Yang atas ini untuk kaset namanya tape deck. Tape deck. Kalau untuk piringan hitam kan turntable namanya. Kalau ini player kaset namanya tape deck. Ini ada tape deck. Ini amplinya. Di sini meja kerja gue. Kerjanya itu ya untuk ngerawat kasetnya. Jadi biasa kaset gue roll, gue bersihin. Habis itu gue kalau misalnya kasetnya rusak, itu kan kadang suka putus ya pitanya. Gue sambung di sini. Jadi kalau yang bisa gue selamatin gitu ya, pitanya gue sambung lagi. Jadinya kasetnya yang patah gitu bisa dipakai lagi normal gitu. Nah ini kasetnya Badai Pasti Berlalu. Ada juga ini adalah apa? Ini ada juga penghargaan ya. Ini penghargaan yang gue bisa punya gitu ya. Terus ada banyak sih, semua Indonesia di sini. Itu kenapa Badai Pasti Berlalu ada banyak, bro? Iya, karena gue suka sama Badai Pasti Berlalu. Jadi kebetulan gue punya banyak ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Dan kayaknya bakal nambah lagi. Tapi sama? Isinya sama. Mungkin beda versi gitu ya. Karena kaset kan biasa banyak versi. Ada versi yang dulu lah, ada versi yang baru lah. Ada versi yang ini, kan ada versi yang box nih. Ini kan yang Mika nih, ini ada yang box nih. Jadi beda versi. Yang ini Mika tahun 77 nih. Kalau ini mungkin tahun 80-an ya. Karena kan albumnya laris. Kalau laris kan dirilis terus. Nah bedanya sama piringan hitam tuh nggak dirilis lagi. Makanya piringan hitam tuh harganya mahal. Gitu. Jadi kaset-kaset barat setahu gue dulu itu semua bajakan. Jadi nggak resmi dan itu ya nggak baik lah ya kayak gitu, masa semua dibajak gitu. Jadi kalau untuk bajakan ya janganlah gitu. Kita harus mendukung karya seni dan juga usaha-usaha dari semua musisi kita dengan membeli ini gitu, dengan mendengarkan dari platform yang resmi. Itu salah satu bentuk kita nggak bajak gitu kan untuk zaman sekarang gitu. Kalau ini kan bentuk resmi nih, bentuk resmi lu beli gitu kan, lu beli. Dulu ada bajakannya banyak.
Jadi Indonesia mungkin ya dari zaman dulu, karena kaset kan gampang dimasukin lagu. Kalau pada tahu tuh kaset tuh gampang dimasukin lagu. Jadi tinggal lu rekam suara, bisa ada lagunya. Gitu. Jadi zaman dulu tuh marak banget untuk pembajakan ini gitu. Tapi kalau sekarang ya hindarilah bajakan itu dengan membeli dari situs-situs resmi dan segala macam gitu. Dari Shirley Malinton. Ini artis zaman dulu. Memang zaman dulu tuh begitu ya? Iya, zaman dulu tuh di buku atau majalah itu biasanya ada posternya. Karena gue dulu koleksi Iya bola. kan? Makanya kalau lu perhatiin posternya banyak lipetan. Iya. Ada lipetan kan? Karena semua dari buku. Di sini semua poster semua. Majalah dan dalamnya masih ada posternya. Jadi biasanya ada yang putih-putih ini gue tandain, dalamnya masih ada posternya. Kertas lama, buku lama, takut rusak ya, robek gitu kan, ntar kena kegeser apa, ntar robek gitu. Ini gue plastikin gini. Apalagi yang kondisinya masih bagus kan sayang ya. Nah ini gue suka ini artis cilik nih. Vin S. Haryanto, nggak sih nggak gitu, mungkin nggak gitu terkenal. Tapi ini artis cilik. Jadi kalau covernya gue kenal, biasanya gue beli. Apalagi gue kenal sama orangnya. Biasanya gue beli. Tuh jadinya ini majalah semua banyak deh sampai bawah dah pokoknya. Ini iklan jadul ada Titik Puspa. Almarhum ya, Titik Puspa almarhum. Ini iklan-iklan kaset dari JK Records, ada Dian Piscesa. Gue suka ngumpulin gini karena menurut gue unik ya. Ada Benyamin, ini iklan asli semua dari majalah. Gue suka lihat kontennya, lihat warnanya gitu ya, kayak cakep aja gitu. Ini ada Faris, iklan rokok. Jadi, wah keren ya pokoknya, ada banyak banget di sini kalau mau di ini. Titik Puspa lagi. Agak jarang ya kalau anak muda bilang kok ngoleksi piringan hitam gitu kan. Dari kelompok main gue tuh cuman gue yang cuman ngoleksi gini gitu. Ya mereka agak ini juga, agak kaget gitu. Nah, bingung sebenarnya. Kok bisa sih lo ngoleksi gini? Apalagi dulu kan. Dulu gue di rumah berantakan deh. Ini ada di meja, di mana. Jadi pas main ke rumah kayak apa sih ini? Kok jadul banget sih gitu kan zaman dulu gitu. Sekarang akhirnya gue udah misalnya tempatnya udah lumayan gede gini, udah ketata. Mereka kesini kayak ya sama aja sih, kayak wah ini keren banget, jadi keren gitu di gini. Bukan unik lah, karena nggak banyak yang anak muda ya seusia gue yang main-main gini, dan kebetulan seleranya tuh selera yang tua gitu. Nah, bedanya kalau lo punya fisik kayak gini, lo bisa beli, harganya pun nggak murah, dan itu pun lo harus ada usahanya lah. Enjoy-nya dari situ. Lo mungkin kayak lo ngimpi nih punya album si ini, album Iwan Fals misalnya. Lo kayak wah pengen nih, jadi gue nabung dulu. Setelah nabung lama, akhirnya bisa beli. Nah, setelah lo dapet barangnya, itu lo bisa megang langsung barangnya gitu loh. Lo bisa baca albumnya, wah Iwan Fals, dan judul-judul lagunya, serta musisi-musisi pendukungnya yang biasa tuh nggak bisa didapat kalau lo dengerin cuma di YouTube atau cuma dengerin di Spotify. Nggak jarang juga lo bisa baca sejarah dari album itu, di album itu sendiri. Jadi ceritanya, pembuatannya gimana, dan juga dari suaranya juga beda. Jadi jangan kira digital sama fisik gitu sama, beda. Dan kebetulan kalau piringan hitam mungkin ya, biasanya ada suara khasnya tuh agak kresek-kresek. Itu tuh suara khas piringan hitam yang nggak bisa didapetin di rilisan fisik lain. Kebetulan gue juga suka style ini sendiri karena gue suka album ya. Jadi ya mari kita dengarkan ya. Kita dengerin nih. Nah ini piringan hitamnya.
dirikan. Menurut gue ini salah satu barang yang bisa untuk dijadikan investasi. Karena harganya nggak akan turun ya, menurut gue ya. Piringan hitam, terutama mungkin Indonesia ya, karena gue ngumpulin banyak piringan hitam Indonesia. Itu harganya nggak akan turun karena akan selalu diapresiasi orang gitu. Apalagi makin ke depan ya. Makin ke depan barangnya akan makin sedikit. Kalaupun ada barang yang kondisinya bagus, pasti orang-orang akan lebih mengapresiasi. Harganya juga akan pasti ikut naik kalau kayak gitu. Kalau piringan hitam barat tuh kebetulan harganya biasanya nggak semahal itu. Contoh kayak piringan hitam Diana Ross, piringan hitamnya Bee Gees, Chris Christopherson, itu harganya nggak semahal itu. Mungkin pasaran 150 sampai 200 ribu lah ya untuk piringan hitam itu. Kalau Indonesia juga ada yang murah sebenarnya, tapi yang sekalinya mahal itu harganya gila-gilaan gitu. Apalagi dulu tuh ada yang namanya demam piringan hitam Indo lah gitu. Jadi semua orang kolektor tuh pada nyari piringan hitam Indonesia. Jadi makanya harganya istilahnya digoreng-goreng lah gitu ya. Jadi piringan hitam yang biasa aja gitu kalau dilihat ternyata kalau tahu harganya, wah ini 10 juta nih, wah ini 20 juta ternyata gitu. Jadi kalau di sini ada sih piringan hitam yang agak mahal itu, ada piringan hitamnya dari God Bless mungkin ya. Ada juga piringan hitam dari Badai Pasti Berlalu, dan itu harganya udah nyentuh ke 2 digit ya. Ada satu band tahun 70-an, 80-an mungkin ya. Namanya Arista Birawa. Arista Birawa itu mungkin ya di kalangan kolektor salah satu band yang magis gitu ya. Band yang keren, dan piringan hitamnya susah. Sampai sekarang gue belum pernah punya piringan hitamnya. Band Arista Birawa itu harganya juga nggak murah. Kalau ada pun, itu mungkin hampir nyentuh 10 juta mungkin harganya. Kalau ada orang yang punya gitu, pasarannya ya. Pernah waktu itu ditawarin, tapi ya harganya mahal sekali gitu. Jadi gue kan pasti mikir 2 kali lah, karena harganya terlalu mahal gitu. Itu yang sampai sekarang gue belum punya, dan gue masih mau untuk kalau ada yang punya gitu, boleh banget ditawarin ke gue gitu. Harapannya sekarang sih gue pengen terus nambah ya, nggak tahu sampai kapan, mungkin sampai nggak muat kali ya. Tapi ini harapan gue untuk sekarang ya pasti gue masih suka dan gue masih cinta sama rilisan fisik ini. Jadi kayaknya ke depan itu gue akan terus nambah koleksi gue sampai di mana titik gue puas gitu. Yang kayaknya sih sekarang gue belum tahu kapan puasnya.